Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa menjumpai dan menyapa Anda hari ini. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam renungan singkat di hari ini adalah sekolah kesabaran. Mari kita akan belajar dari kitab Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saudara, Ayub adalah orang yang luar biasa. Yang pertama, Ayub betapa luar biasa hidupnya, saleh, dia jujur, takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Luar biasa Ayub ini. Tetapi di sisi yang lain, Ayub juga luar biasa mengalami apa yang namanya penderitaan dalam hidupnya. Bayangkan, anak-anaknya semuanya mati, harta bendanya semuanya ludes, habis, dan tubuhnya pun mengalami apa yang namanya sakit, penyakit yang begitu sangat hebat. Betapa lengkap penderitaan Ayub ini. Bayangkan, saya pikir tidak ada orang, saudara, yang seperti Ayub ini. Betapa hebatnya penderitaan yang ia harus alami pada waktu itu. Saudara, bahkan sahabat-sahabat Ayub bukannya mendukung, bukannya memberikan apa yang namanya pertolongan, rasa empati atau simpati kepadanya. Malah sahabat-sahabatnya ini menghakimi Ayub. Mereka menuduh Ayub yang tidak-tidak. Bahkan mereka berkata mungkin Ayub ada dosa. Saudara, ini benar-benar tidak mudah apa yang dihadapi oleh Ayub. Seandainya kita berada di posisi seperti Ayub pada waktu itu, maka kalau kita belajar dari Ayub pasal 6 ayat 11, bagaimana Ayub, ia benar-benar, apakah aku masih harus bersabar? Apakah aku harus bertahan di tengah penderitaanku yang begitu sangat hebat? Ayub berkata, apakah kekuatanku sehingga aku harus sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayub merasa benar-benar dalam titik kekecewaan, dan inilah yang terjadi, saudara, dalam hidup Ayub. Dan kalau mau jujur kita merenungkan akan apa yang terjadi, bukankah ini adalah salah satu cara Tuhan, di mana Tuhan melatih anak-anaknya. Tuhan sedang menguji kita, apakah kita sabar di dalam menghadapi penderitaan. Saudara, ingat, tidak semua penderitaan itu adalah akibat dosa. Ini yang penting harus Anda ketahui. Tetapi ada kalanya penderitaan merupakan cara Tuhan untuk menguji, mendidik, memproses kita. Dan Tuhan mengizinkan akan penderitaan itu terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena Dia ingin mengajar kita, mendidik kita. Dan dari peristiwa yang Ayub alami ini, Tuhan ingin melihat sejauh mana Ayub ini apakah sabar dalam menghadapi kenyataan yang pahit, penderitaan yang berat yang ia harus jalani. Inilah yang namanya sekolah kesabaran. Ada kalanya Tuhan memperhadapkan kepada kita hal-hal yang tidak pernah terduga, dan itu terkadang membawa kita kepada sebuah perkara di mana kita berpikir, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan, mengapa aku harus menderita seperti ini? Ingat, saudara, ada kalanya kita masuk di dalam sekolah kesabaran. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Orang yang sabar adalah orang yang membangun apa yang namanya komitmen. Karena jika seseorang dia tidak membangun komitmen untuk tetap sabar, maka dipastikan ada kalanya orang-orang seperti ini bisa saja putus harapan dan putus asa dan kemudian selesai. Oleh sebab itu saya berdoa,
Mari, jika hari ini Anda berada di tengah penderitaan yang berat, di tengah pergumulan yang benar-benar bebanmu sangat berat, ingat, belajarlah untuk sabar. Tuhan ingin Anda sabar, dan percayalah, kesabaran itu memang pahit, tapi buahnya pasti manis. Dan orang yang sabar pasti akan mendapatkan apa yang terbaik di waktunya Tuhan. Dan apa yang disediakan, pertolongannya, kuasanya, itu pasti akan dinyatakan. Dan Anda akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Kuncinya adalah sabar. Mari belajar sabar, jangan mengeluh, dan jangan putus asa. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita tetap bersabar dalam penderitaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.